Yokohama F. Marinos menelan kekalahan pada laga pekan ke-8 G1 League 2025. Pada kesempatan ini Yokohama F. Marinos harus bertamu ke kandang Nagoya. Duel tersebut terlaksana di Stadion Toyota Jepang Rabu 2 April. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh tampil penuh sebagai bek tengah. Namun Sandy Walsh gagal membantu timnya meraih clean sheet dan juga kemenangan. Yokohama F. Marinos harus menyerah dari Nagoya dengan skor 0-2. Hasil ini membuat Yokohama F. Marinos terlempar ke zona degradasi. Yokohama F. Marinos tercacar di urutan ke-19 dengan raihan 6 poin dari 7 laga. Poin tersebut terpaut satu angka dari Nagoya yang berada di zona aman. Sementara itu, ini merupakan laga perdana Sandy Walsh setelah kembali dari tugas negara bersama timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia memiliki jadwal 2 kali bertanding pada bulan Maret 2025 kemarin. Kevin Dix menjadi kapten FC Copenhagen saat pertandingan melawan Rangers. Copenhagen sukses mengalahkan Rangers dengan skor 1-0 pada lanjutan Liga Denmark yang digelar pada Senin 31 Maret atau Selasa dini hari. Kevin Dix pada laga tersebut bertugas menjadi bek tengah dan tampil solid di sektor pertahanan. Ini jadi kemenangan perdana setelah dia kembali dari bertugas bersama timnas Indonesia. Kevin Dix menjelaskan sebagai pemain tentu ada rasa bangga saat bertugas sebagai kapten. Ini jadi sebuah penghormatan setelah dia sempat menjadi kapten saat melawan Chelsea FC tentunya. Sebagai pemain dia berusaha untuk memberikan penampilan terbaiknya di lapangan. Sebuah kehormatan besar bagi saya untuk menjadi kapten hari ini. Saya menjadi kapten selama beberapa menit saat melawan Chelsea. Tetapi merupakan sebuah kehormatan ketika pelatih mengatakannya kepada saya, kata Kevin Dix sumber laman Bold. Pemain berusia 28 tahun tersebut melanjutkan bahwa dia akan tetap profesional bermain untuk Copenhagen. Musim depan dia sudah pasti meninggalkan klub dan juga akan merapat menuju Borussia Mönchengladbach. Meski akan pergi, dia berjanji akan memberikan penampilan terbaiknya hingga bulan Juni nanti. Apalagi, dia sudah cukup lama berseragam The Lions. Tetapi ketika saya bermain, saya memberikan segalanya untuk klub, untuk para penggemar dan untuk kota. Hari ini adalah awal Superliga pertama saya di musim semi. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Lanjut Kevin Dix. Kevin Dix juga bersyukur bahwa kemenangan atas Rangers cukup krusial. Pasalnya mereka sudah berjuang dalam persaingan gelar juara musim ini. Dan saat ini Copenhagen berjarak 1 poin dari FC Midtjylland di puncak klasemen. Itu adalah apa yang kami butuhkan. Permainan yang solid dan saya sangat senang dengan 3 poin. Dari sini kami akan menjalani satu pertandingan demi satu pertandingan, tutup Kevin Dix. Pemain Young Ajax yang kini dipinjamkan ke PSG Zwolle yakni Tristan Hayes, tengah santer dikabarkan bakal merapat bela timnas Indonesia. Di tengah santernya kabar tersebut, Tristan Hayes angkat bicara soal sepak bola Indonesia. Tristan mengakui sepak bola Indonesia terus berkembang dan hal itu menjadi daya tariknya dapat menjadi bagian dari timnas Indonesia. Tristan sendiri mengetahui tentang sepak bola Indonesia meskipun tidak secara detail. Sebab, banyak pemain asal Belanda yang menjalani proses naturalisasi sehingga menambah kekuatan timnas Indonesia. Tristan mengatakan ada kemungkinan dirinya bisa membela timnas Indonesia. Namun dia memprediksi hal itu baru bisa terjadi beberapa tahun ke depan. Saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan, katanya. Di sisi lain, media Belanda sebut Tristan Hayes bakal merapat ke timnas Indonesia. Sebelumnya, media Belanda Football Premier mengatakan bahwa Tristan Hayes bakal merapat ke timnas. Disebutkan bahwa PSSI telah melakukan kontak dengan Tristan Hayes untuk melakukan proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Tristan Hayes digadang-gadang bakal menjadi pemain berikutnya yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Kabar tersebut menyusul isu Emiliano Jonathans yang akan merapat ke timnas setelah ayahnya melakukan proses mualaf. Federasi Sepak Bola Indonesia sekarang telah menghubungi Tristan Hayes. Negara Asia itu berharap untuk meyakinkan Ajax yang dipinjamkan ke PSG Zwolle musim ini untuk bergabung dengan pelatih kepala Patrick Kluivert untuk Indonesia. Bunyi keterangan unggahan Football Premier dalam Instagram. Konten kreator asal Belanda The Madams baru-baru ini mendapatkan sorotan dari netizen Indonesia. Pasalnya mereka menyindir tim nasional Indonesia yang kini banyak diperkuat pemain keturunan Belanda Indonesia. Dalam video yang diupload oleh The Madams di akun TikTok, video tersebut memperlihatkan banyak pemain Belanda yang dengan mudah berganti membela timnas Indonesia. Berawal dari satu pemain, lalu banyak pemain yang akhirnya ikutan berganti kewarganegaraan.
Sejatinya, dalam video yang diunggah oleh The Mediums tersebut, mereka tak memberikan pernyataan apapun. Hanya saja ada satu kalimat yang menanyakan apakah pemain Belanda dalam video tersebut berminat membela timnas Indonesia. Sontak pemain tersebut berganti jersey yang awalnya Belanda berubah menjadi memakai jersey Garuda. Setelahnya, sejumlah pemain pun ikut berganti dari membela Belanda lalu berubah memperkuat timnas Indonesia. Ya, tentu saja kejadian tersebut serupa dengan kenyataan timnas Indonesia saat ini. Awalnya hanya segelintir pemain keturunan yang tertarik membela Garuda. Namun kini justru banyak yang berdarah Belanda Indonesia tertarik juga untuk bertarung bersama timnas Indonesia. Lantas di kolom komentar itu banyak yang berdebat. Apakah video dimaksudkan untuk menyindir PSSI karena program naturalisasinya tersebut? Atau justru menyindir para pemain Belanda yang dengan mudahnya berganti kewarganegaraan dan juga membela timnas Indonesia? Ya, apapun itu, satu hal yang pasti netizen Indonesia terhibur dengan video yang dibuat oleh The Mediums. Kebanyakan menilai bahwa video tersebut hanya lelucon semata. Dalam video itu tertuliskan caption, "Akankah timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026?" Ya, sebab memang program naturalisasi yang sedang digalakan oleh PSSI merupakan rencana jangka pendek agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dijamin bahagia, sebab ada playmaker VfB Stuttgart yang tersedia memperkuat skuad Garuda. Sosok yang dimaksud adalah pesepak bola berusia 20 tahun Laurien Ulrich. Mengutip dari @football.indonesia, Laurien Ulrich memiliki darah Indonesia dari sang kakek, tepatnya dari pihak sang ayah. Sang kakek dikabarkan lahir di Surabaya, Jawa Timur pada zaman Hindia Belanda. Laurien merupakan pesepak bola dari Jerman yang mempunyai darah keturunan Indonesia dari kakek sisi ayahnya. Kakek pihak ayahnya lahir di Surabaya semasa zaman Hindia Belanda. Saat ini Laurien hanya memegang paspor Jerman, tulis akun @football.indonesia. Laurien Ulrich merupakan pesepak bola kelahiran Jerman pada tanggal 31 Januari 2005. Ia mengawali karir sepak bolanya dengan membela PSV Eindhoven sebelum akhirnya bergabung dengan Akademi VfB Stuttgart pada musim panas 2016 atau di usia 11 tahun. Di samping itu, ia pernah membela sejumlah timnas Jerman kelompok umur, yakni U16, U17, U18 dan juga U19. Aksi terbaiknya tersaji di timnas Jerman U17 yang mana dirinya mencetak 4 gol dari 15 pertandingan. Laurien Ulrich yang bisa bermain sebagai playmaker, gelandang sentral dan juga winger kiri ini terdaftar sebagai pemain klub Liga 3 Jerman, yakni VfB Stuttgart 2. Bersama VfB Stuttgart 2 musim ini ia mengemas 2 gol dan juga 5 assist dari 10 laga Liga 3 Jerman 2024-25. Di awal musim ini atau pada musim panas 2024, sempat dipinjamkan VfB Stuttgart ke klub Liga 2 Jerman SSV Ulm 1846 dan ia mencatatkan 5 penampilan tanpa gol dan juga assist di Liga 2 Jerman 2024-25. Kemudian per Januari 2025 SSV Ulm mengembalikan Laurien Ulrich ke VfB Stuttgart 2. Bersama VfB Stuttgart 2, Laurien Ulrich muncul sebagai pemain andalan. Lantas apakah Laurien Ulrich sudah mencatatkan caps bersama VfB Stuttgart senior yang eksis di Bundesliga? Dan jawabannya sudah. Ia bermain 5 menit saat VfB Stuttgart kalah 0-2 dari Bayer Leverkusen di pekan ke-15 Bundesliga 2022-23. Setelah itu Laurien lebih banyak dimainkan bersama tim muda Stuttgart. Satu yang pasti timnas Indonesia diuntungkan jika Laurien Ulrich mau untuk bergabung, sebab timnas Indonesia jadi memiliki tambahan pemain jempolan di posisi tengah depan. Piala Asia U17 2025 bergulir di Arab Saudi pada tanggal 3-20 April. Fase grup dimainkan pada 3-11 April 2025, di mana ada 16 kesebelasan yang dibagi ke 4 grup. Timnas Indonesia U17 diundi masuk ke grup C Piala Asia U17 2025. Mereka akan menghadapi Korea Selatan, Timnas Yaman U17, dan Timnas Afghanistan U17. Di laga pertama Garuda Asia akan bersua dengan Korea Selatan. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Pangeran Abdullah Jeddah, Jumat 4 April malam waktu Indonesia Barat. Ya, di atas kertas laga ini jelas sulit buat Timnas Indonesia U17. Betapa tidak, Taekwondo Warriors merupakan salah satu kesebelasan papan atas Asia di semua kelompok umur. Namun pelatih Nova Arianto berharap anak asuhnya bisa memiliki mental yang tangguh. Menurutnya di level kelompok umur faktor tersebut lebih banyak berbicara ketimbang teknis. Pemain harus bisa menjaga fokusnya agar nanti saat tampil di Piala Asia mereka bisa tampil lebih maksimal. Termasuk bagaimana kami mengontrol secara mental.
kata Nova Arianto. Karena secara kualitas saya pikir di usia mereka 11-12 kualitasnya tidak memiliki gap yang jauh. Tapi masalah mental akan menjadi hal utama dalam siapa yang bisa memenangkan pertandingan, tandasnya. Ya, berikut jadwal Timnas Indonesia U17 versus Timnas Korea Selatan U17 di Piala Asia U17 2025, Jumat 4 April 2025, dan berdasarkan jadwal yang dirilis oleh AFC, laga akan dilangsungkan di Al Faisal Stadium Jeddah, Arab Saudi pada Jumat 4 April 2025 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan CTV. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan Timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17 2025. Erick Thohir melihat Timnas Indonesia U17 memiliki kualitas untuk ambil bagian di Piala Dunia U17 2025 Qatar. Karena ada keyakinan itu, kita semua di sini mau lolos ke Piala Dunia. Saya lihat Timnas U17 ini spesial. Saya lihat ini banyak potensi masa depan Timnas senior kita dari kalian, kata Erick Thohir. Timnas Indonesia U17 tergabung di grup C Piala Asia U17 2025 bersama dengan Korea Selatan, Afghanistan dan juga Yaman. Nantinya, hanya juara dan juga runner-up yang dipastikan lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Sebanyak 8 negara yang lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 juga dipastikan ambil bagian di Piala Dunia U17 2025. Jadi apakah Nova Arianto sanggup membawa Timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17 2025? Kita tunggu saja. Pesan menyentuh diberikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada Timnas Indonesia U17. Pasalnya, mereka merayakan Idul Fitri ini jauh dari keluarga. Hal itu terjadi karena para pemain Timnas U17 sedang mempersiapkan diri berlaga di Piala Asia U17 2025. Dan Erick Thohir berdoa agar perjuangan Garuda Asia itu tidak sia-sia. Pastinya ada yang kurang jika harus merayakan Lebaran dengan jauh dari keluarga. Namun mau tidak mau, suka tidak suka, para pemain Timnas Indonesia U17 harus melakukan itu. Karena hal ini adalah menjalani tugas negara. Timnas Indonesia U17 harus merayakan Idul Fitri jauh dari keluarga untuk bersiap membela Garuda pada Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Tulis Erick Thohir di akun Instagram pribadinya dikutip pada Kamis 3 April 2025. Erick Thohir berdoa agar perjuangan Timnas Indonesia U17 ini tidak sia-sia. Dia berharap Garuda Asia bisa mencapai target yang ditetapkan, yakni merebut tiket Piala Dunia U17 2025. Semoga perjuangan ini tidak sia-sia dan bisa membawa Garuda terbang tinggi serta tampil di panggung dunia. Bismillah, harap Erick Thohir. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.